Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film laga seni bela diri yang berjudul Fearless. Film ini dirilis tahun 2006, disutradarai oleh Ronnie Yu dan dibintangi oleh beberapa aktor ternama, di antaranya Jet Li, Sun Lee, Nathan Jones, Colin Chow, Nakamura Shido, dan juga beberapa aktor ternama lainnya. Fearless atau yang lebih dikenal dengan judul Hou Yanjia adalah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan riwayat hidup seorang pendekar bela diri bernama Hou Yanjia. Hou Yanjia adalah seorang pendekar bela diri legendaris yang berani menantang petarung asing di tempat pertandingan umum di depan ratusan penonton. Sewaktu imperialisme dan manipulasi Jepang yang sedang mengikis dan menghanyutkan negeri, Hou Yanjia berusaha keras mengembalikan rasa kebanggaan dan nasionalisme kepada bangsa Tionghoa. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari sama-sama kita simak video ini sampai selesai. Film diawali dengan memperlihatkan seorang presentator bernama Miss Yang. Ia sedang mempresentasikan tentang bela diri wushu dan menjelaskannya kepada para audiens tentang arti wushu itu sendiri. Wushu adalah cara untuk menghindari konflik dan tak hanya itu, ia juga menjelaskan tentang sejarah wushu 100 tahun yang lalu. Kemudian film pun memperlihatkan beberapa orang yang sedang memanggul barang untuk dibawa ke kapal, yang di dalamnya juga banyak orang yang akan berangkat menggunakan kapal itu. Terlihat kenek kapal yang mengambil ongkos dari seorang penumpang, dan penumpang itu bernama Hou Yanjia. Di tengah perjalanannya, Yanjia sepertinya tengah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, dan ia membayangkan seorang gadis kecil yang ternyata adalah anaknya. Dengan tatapan penuh kesedihan dan penyesalan, ia memegang sebuah barang, seraya membayangkan lagi saat ia masih bersama dengan putrinya. 30 tahun yang lalu, sebelum Yanjia naik kapal tersebut, berawal saat ia masih kecil. Yanjia sedang melihat ayahnya yang sedang berlatih bela diri, dan ternyata Yanjia merupakan seorang anak yang lahir dari keluarga petarung. Ayahnya bernama Huo Andi dan ia memiliki sebuah sekolah kungfu yang ternama di daerah Tianjin. Setelah ayahnya pergi, Yanjia pun menghampiri tempat latihannya. Karena ia merasa sangat takjub dengan kehebatan ayahnya, hal ini membuat Hou Yanjia ingin menjadi seorang petarung seperti ayahnya. Tetapi keinginannya itu harus ia pendam dalam-dalam, karena sang ayah tidak mengizinkannya untuk berlatih kungfu. Namun larangan itu tidak menyurutkan semangatnya untuk menjadi petarung kungfu yang hebat seperti ayahnya. Ia pun berlatih secara diam-diam dengan ditemani oleh sahabatnya yang bernama Nong Jingsun yang lebih menyukai tentang ilmu pengetahuan daripada ilmu bela diri. Setelah itu, Yanjia pun mengajak Jinsun ke rumahnya. Dan di sebuah ruangan, Yanjia menunjukkan sesuatu kepada Jinsun. Hingga suatu hari, Yanjia melihat ayahnya bertarung untuk menentukan siapakah orang terkuat di Tianjin. Di sana, seorang anak bernama Zhao meledek Yanjia dan mengatakan jika ayahnya akan kalah. Setelah semuanya siap, pertarungan itu pun akan segera dimulai. Saat pertarungan, tiba-tiba Huo Andi menghentikan pukulan kepada lawannya. Tetapi hal itu justru membuatnya kalah dalam pertarungan tersebut. Dan ayahnya Zhao pun menjadi pemenang dalam pertarungan itu. Yanjia merasa sangat kecewa atas kekalahan ayahnya, dan Jinsun berusaha untuk menghiburnya. Saat ia sedang menangis, Zhao datang meledeknya karena ayahnya telah berhasil mengalahkan ayah Yanjia. Zhao pun mengejek bela diri wushu yang dimiliki keluarga Huo, dan ia pun menantang Yanjia untuk bertarung. Namun saat akan menyerang, ia justru kalah dan dibuat Zhao menjadi babak belur. Zhao pun merasa senang atas kemenangannya itu. Seusai pertandingannya, Yanjia bersumpah ia tidak akan mengalami kekalahan lagi. Setelah itu, Yanjia dan Jisun terlihat sedang berada di sebuah ruangan. Dan di sana, Yanjia meminta Jisun untuk menyalin buku kungfu milik ayahnya. Kemudian, pelayan ayahnya pun membawa Yanjia untuk menemui ayahnya. Mengetahui Yanjia berkelahi, ayahnya pun langsung menghukumnya. Pada awalnya, ia akan dihukum menggunakan rotan.
Namun beruntungnya, sang ibu datang dan menyuruh pelayan itu untuk membawa Yeonjia ke kamar. Karena kasihan, sang ayah pun mengganti hukumannya dengan menyalin sebuah buku sebanyak 10 kali. Tak lama kemudian, ibunya pun datang menemui Yeonjia. Yeonjia pun menanyakan mengapa ayahnya tidak mengajarinya wushu. Sang ibu pun menjelaskan bahwa hal itu demi kebaikannya karena Yeonjia mengidap penyakit asma. Setelah itu, Yeonjia pun berkata kepada ibunya, jika ia sudah kuat nanti, ia ingin membalaskan dendam kepada Zhao dengan wushu keluarga Huo. Namun, ibunya mencoba menasihatinya dengan mengatakan jika wushu bukanlah soal kemenangan dan bukan untuk membalas dendam. Namun, Yeonjia sepertinya tidak mendengarkan nasihat ibunya. Setelah ibunya pergi, Yeonjia menghampiri Jinsun yang sedang menyalin buku milik ayahnya. Keesokan harinya, Yeonjia pun langsung mempelajari jurus wushu yang ada di dalam buku itu. Sementara Jinsun masih terus belajar sambil menemani Yeonjia. Hari demi hari ia berlatih dan mempelajarinya. Dan setelah ia benar-benar telah menguasainya, Yeonjia kembali menantang Zhao untuk membalaskan dendamnya. Dan Yeonjia pun berhasil mendapatkan kemenangan pertamanya. Ia pun sangat senang akan hal itu. Singkat cerita, beberapa tahun pun berlalu dan Yeonjia kini telah tumbuh dewasa. Kini ia memiliki seorang putri. Yeonjia juga menjadi penerus perguruan sepeninggalan ayahnya. Kemudian Yeonjia pun menemui ibunya dan menyampaikan kepada ibunya jika penyakit asmanya telah sembuh semenjak ia berlatih ilmu bela diri. Namun ia masih belum memahami arti dari ajaran wushu yang sebenarnya. Tak lama kemudian datanglah sebuah surat tantangan dan ia pun pergi meninggalkan ibunya. Kemudian Yeonjia pun berkata di depan kuil ayahnya bahwa keluarga Huo tidak akan pernah kalah lagi. Sebelum pergi bertanding, Yeonjia berpamitan kepada putrinya. Pada tahun 1900, Yeonjia mendatangi tantangan bertarung tersebut. Para penonton menyambut kedatangan Yeonjia. Seorang pengemis gila mengatakan jika Yeonjia akan menjadi juara hari ini. Ternyata yang menantangnya adalah Zhao, saingan masa kecilnya dulu. Sebelum bertarung, Zhao pun memberitahu bahwa ia sudah bertarung di banyak tempat dan belum pernah dikalahkan. Namun Yeonjia tampak tidak memperdulikan hal itu. Setelah semuanya siap, ia pun langsung naik ke arena pertarungan yang berada cukup tinggi. Setelah sampai ke atas arena, mereka berdua pun langsung bertarung. Dua petarung wushu ini merupakan petarung yang sama-sama belum pernah dikalahkan. Dan mereka bertarung dengan sangat sengit. Kemampuan bela diri Zhao sangat luar biasa. Ia hampir bisa memojokkan Yeonjia. Namun Yeonjia tidak semudah itu untuk dikalahkan. Dan pertarungan pun terus berlanjut. Saling bertukar pukulan dan serangan terjadi di antara mereka. Yeonjia pun menyerang Zhao dengan gaya tarung brutalnya dan ia hampir membuat Zhao terjatuh dari arena. Namun Zhao masih mampu bertahan dan ia mencoba membalikan keadaan. Namun kali ini Yeonjia tidak memberikan kesempatan dan ia terus menyerang Zhao sampai jurus cakar macan milik Zhao ia lumpuhkan. Setelah bertarung cukup lama dan sengit, akhirnya Yeonjia pun berhasil mengalahkannya dan membuat Zhao terjatuh dari arena. Yeonjia pun menjadi pemenang di pertarungan tersebut. Malam harinya, Yeonjia terlihat mendatangi sebuah restoran. Dan kedatangannya disambut baik oleh semua orang yang ada di sana. Ternyata restoran itu adalah milik Jinsun dan di sana Yeonjia terlihat kagum akan sahabatnya tersebut. Saat mereka akan menikmati makanan, datang dua orang yang menghampirinya dan meminta Yeonjia mengangkatnya menjadi murid. Yeonjia pun langsung menerimanya dan ia mentraktir semua orang yang ada di sana. Sementara itu anaknya terlihat sedang menunggu kepulangan Yeonjia. Kemudian Yeonjia sedang minum kopi bersama dengan Jinsun. Dan di sana mereka berbincang membahas masalah orang barat yang lebih mendominasi di negara mereka. Setelah itu Yeonjia pun mengajak Jinsun ke sebuah arena pertandingan. Dan ia mengatakan jika disinilah tempatnya yang sebenarnya. Hari demi hari ia lalui dengan pertarungan serta mengalahkan semua lawan-lawannya. Tak ada satupun dari lawannya yang mampu mengalahkan Ho Yeonjia.
Hingga pada suatu hari, ia pun merasa bosan pada pertandingan dan ia menyuruh semua orang untuk bertanding melawannya. Meskipun lawannya berjumlah cukup banyak, Yuanjia tidak kesulitan menghadapi mereka semua. Akhirnya, semua petarung di sana pun dikalahkan olehnya satu persatu. Yuanjia sudah tidak ingat lagi dengan nasihat ayahnya untuk mengampuni lawannya. Malam harinya, anak dan ibunya menunggu Yuanjia untuk makan malam bersama. Namun ternyata Yuanjia malah berpesta bersama dengan murid-muridnya. Bahkan di malam itu, ada puluhan orang yang datang untuk memintanya dijadikan sebagai muridnya. Yuanjia pun menerima mereka semua tanpa melihat bakat bertarung dari calon muridnya tersebut. Mereka semua sedang berpesta di sana dan sepertinya seorang pemuda sedang memperhatikan Yuanjia. Seusai berpesta, Jinsun mencoba menasihatinya agar berhenti melakukan pertarungan. Yang menurut Jinsun sendiri, orang-orang yang datang kepadanya hanya memanfaatkannya untuk sekedar makan dan minum gratis. Karena setiap mentraktir makan dan minum, Yuanjia selalu berhutang kepadanya. Hingga tagihan pun mulai membengkak. Namun di sini, Jinsun tidak peduli seberapa besar hutangnya. Melainkan sebagai seorang sahabat, ia sangat peduli dan tidak ingin Yuanjia dimanfaatkan oleh orang di sekitarnya. Singkat cerita, pada suatu hari, seorang guru besar kungfu yang cukup tersohor dan terkenal datang ke daerah Tianji. Dan guru besar itu bernama Qin Lei. Karena kehadirannya, membuat posisi Yuanjia sebagai petarung nomor 1 di Tianjin menjadi terusik. Sempat terjadi perselisihan di antara mereka. Yuanjia yang kesal melampiaskan kekesalannya dengan memarahi para muridnya yang sedang berlatih. Di sisi lain, rupanya kondisi keuangan Yuanjia sedang dalam masa sulit. Pendapatan dari perguruan wushu-nya tidak seimbang dibanding pengeluaran rumah tangganya. Kemudian para muridnya pun datang ke sana dan mengatakan jika salah satu dari mereka telah terluka. Dan semua itu adalah ulah dari guru Qin Lei. Singkat cerita, di restoran milik Jinsun, Guru Qin sedang merayakan ulang tahun bersama dengan keluarganya. Namun tiba-tiba suasana menjadi tegang karena Yuanjia bersama dengan para muridnya datang ke sana. Seorang pemuda mencoba memberitahu Yuanjia bahwa semua meja telah dipesan oleh mereka. Dengan rasa dendam dan ingin menuntut balas pada Guru Qin yang telah melukai salah satu muridnya, ia pun meminta Guru Qin untuk menandatangani tantangan duelnya. Kemudian Jinsun pun datang dan ia meminta kepada Yuanjia untuk tidak merusak acara Guru Qin karena Jinsun tidak ingin ada keributan. Namun rasa dendam dan amarah Yuanjia yang sudah melewati batas membuat Jinsun mengusirnya dan mengakhiri persahabatan mereka. Yuanjia yang sudah tersulut emosi menyuruh semua orang untuk keluar dan hanya menyisakan dirinya dengan Guru Qin. Pertarungan sampai mati pun dimulai dengan masing-masing bersenjatakan sebuah pedang. Mereka berdua pun bertarung dengan sangat sengit. Saling serang terjadi di antara mereka. Dan akibat pertarungan itu, restoran milik Jinsun pun menjadi hancur berantakan. Awalnya pertarungan itu terlihat imbang karena masing-masing dari mereka terluka akibat tebasan pedang. Mereka pun berdiam sejenak dan setelah itu mereka memulai kembali pertarungan. Namun terlihat pedang milik Yuanjia sudah rusak dan pada akhirnya pedang itu pun patah karena terkena serangan Guru Qin. Meskipun pedang miliknya patah, Yuanjia masih terus melanjutkan pertarungan dan ia mampu mengimbangi semua serangan Guru Qin. Kemudian, Yuanjia pun berhasil membuat Guru Qin melepaskan pedangnya. Pertarungan pun masih terus berlanjut di sebuah tempat penyimpanan arak. Dan kini mereka bertarung dengan tangan kosong. Yuanjia dengan leluasa menghajar habis-habisan Guru Qin, meskipun Guru Qin sudah tidak berdaya. Hingga pada akhirnya, ia pun mengeluarkan jurus pamungkasnya yang tepat mengenai jantung Guru Qin. Yuanjia pun keluar dan para muridnya menyambut kemenangannya. Setelah itu mereka semua pun merayakan kemenangannya. Sementara itu Guru Qin yang terluka segera dibawa untuk mendapatkan pertolongan.
Dengan rasa dendam, anak angkat Guru Qin pun merencanakan sesuatu. Pagi hari pun tiba. Saat Yuanjia keluar dari restoran itu, Jinsun memberitahu kepadanya bahwa Guru Qin telah meninggal. Mendengar hal itu, Yuanjia pun berlalu pergi. Dan di perjalanan, ia bertemu dengan pengemis gila tempo hari. Ia pun berjalan untuk pulang ke rumahnya. Namun di saat ia sampai di rumahnya, ia melihat ada sesuatu yang aneh. Dan di sana ia pun melihat ibunya telah tewas bersimbah darah. Ia juga menemukan anaknya telah tewas dengan sangat mengenaskan. Sontak, hal itu pun membuat Hou Yuanjia menjadi sangat terpukul. Dengan membawa sebilah pedang, ia mendatangi kediaman keluarga Guru Qin. Anak angkat dari Guru Qin langsung mengakui jika ialah yang telah membunuh anak dan ibu dari Yuanjia. Yuanjia langsung menebaskan pedang kepadanya dan membunuh orang tersebut. Namun saat hendak membunuh anak dan istri Guru Qin, Yuanjia tampak tidak tega dan ia pun langsung meninggalkan mereka. Saat ia akan kembali, Yuanjia bertemu dengan para muridnya dan di sana muridnya memberitahu jika semua ini berawal dari kesalahan dirinya. Mendengar hal itu, Yuanjia pun menyesal dan ia pun pergi meninggalkan mereka. Sin pun kembali ke masa di mana Yuanjia menaiki sebuah kapal dan di sana ia mengingat anaknya. Singkat cerita, ia pun menjadi gembel dan sampailah ia di sebuah desa yang ia sendiri tidak tahu di mana ia sekarang. Hou Yuanjia menjalani hari-harinya dengan sangat menyedihkan. Ia hidup tidak memiliki arah dan tujuan. Hingga suatu hari, ia pun tenggelam di sebuah sungai dan di sana ia teringat akan anak dan ibunya. Yuanjia yang pada saat itu tenggelam ternyata ditemukan oleh seorang warga desa dan ia dirawat oleh seorang nenek dan cucunya yang buta yang bernama Moon. Meskipun mereka tidak mengenali dirinya, sang nenek dan Moon setulus hati merawat Yuanjia. Hingga pagi pun tiba dan Yuanjia pun terbangun dari tidurnya. Mendengar Yuanjia yang sudah terbangun, Moon pun langsung mengambilkan makanan untuknya. Sang nenek pun sangat senang melihat Yuanjia sudah terbangun. Hampir setiap malam, Yuanjia mengalami mimpi buruk. Moon yang mendengar hal itu pun terbangun dari tidurnya. Pagi harinya, Moon kembali mendatanginya sambil membawakan makanan. Sesampainya di sana, Moon mencoba untuk sedikit menghibur Yuanjia dengan menceritakan pengalaman pribadinya. Pada usia 13 tahun, penglihatannya mulai kabur dan ia pun sering menangis. Namun berkat nasihat dari sang nenek, sekarang ia bisa melihat semuanya dengan hatinya. Moon, gadis buta yang luar biasa, mengajarkan bagaimana seseorang melihat tidak hanya dengan menggunakan mata saja, namun harus menggunakan hati dan nurani. Kemudian Moon pun membantu Yuanjia agar ia merasa lebih baik. Setelah itu, Moon pun membantu Yuanjia merapikan rambutnya. Suatu hari, Gui, adik dari Moon, terlihat bersedih karena kerbau kesayangannya sedang sakit parah. Sang nenek pun mencoba untuk sedikit menghibur Gui dengan mengatakan jika kerbau itu sudah waktunya untuk beristirahat. Kemudian Moon memberikan sebuah barang milik Yuanjia dan Yuanjia pun langsung merenung menggenggam benda itu. Keesokan paginya, Yuanjia pun keluar dari kamarnya dan ia melihat kehidupan para penduduk di desa tersebut. Di sana terlihat Moon sedang memainkan sebuah seruling. Kemudian Gui pun datang dan mengajak Yuanjia untuk berkeliling kampung bersama dengan anak-anak yang lain. Yuanjia merasakan hidup kembali dengan suasana baru yang penuh dengan kedamaian, yang tentunya berbeda jauh dengan kehidupan sebelumnya. Suatu ketika saat pagi hari, Yuanjia terbangun dan ia melihat kerbau sang nenek berada di ladang. Yuanjia pun berusaha menarik kerbau-kerbau itu kembali ke kandangnya. Akan tetapi sang kerbau tetap tidak mau. Namun dengan bujukan sang nenek, entah mengapa kerbau tersebut pun mau ditariknya. Moon pun menceritakan bahwa setiap hari kerbau itu pergi ke ladang untuk bekerja dan kini sisa hidupnya tidak lama lagi. Namun ia masih ingin membantu sang nenek di sisa hidupnya. Setelah itu, Moon pun terlihat sedang memasak. Melihat hal itu, Yuan pun sedikit heran. Meskipun Moon tidak dapat melihat, namun ia masih bisa melakukan berbagai hal. Kemudian mereka pun makan bersama. Dan di sana, sang nenek telah menganggap Yuanjia sebagai bagian dari keluarganya. Untuk membalas jasa sang nenek, Yuanjia pun mulai bekerja di sawah.
Saat menanam padi, jiwa bersaing Yuan Jia yang tidak ingin kalah itu keluar. Alhasil, ia menanam padi dengan asal-asalan. Yuan Jia yang belum mengerti cara menanam yang baik hanya mementingkan kecepatan. Siang harinya, Gui pun membangunkan Yuan Jia. Dan ia memberitahu jika Moon sedang memperbaiki tanaman padinya tadi. Moon pun dengan sabar memperbaiki itu semua dan menanamkan kembali padi tersebut. Dan lagi-lagi, Moon pun memberikan pesan berharga kepada Yuan Jia. Bertahun-tahun Yuan Jia lewati, dan musim pun silih berganti. Kini, ia telah menjadi bagian dari penduduk desa. Suatu hari, Gui terlihat sangat bersedih karena kerbau kesayangannya telah meninggal dunia. Sang nenek pun langsung mencoba menenangkannya dan mengatakan jika semua yang bernyawa pasti akan mati. Mendengar hal itu, Yuan Jia banyak mengambil pelajaran dari orang-orang sekitar, terutama sang nenek dan Moon yang sedikit demi sedikit telah merubah kehidupannya ke arah yang lebih baik lagi. Pada suatu hari, di saat Yuan Jia sedang menanam padi, tiba-tiba terdengar sebuah masalah, di mana Gui, adik Moon, tertangkap sedang mencuri kerbau. Ia mencuri karena sedih, kerbau sang nenek telah meninggal. Di sana, Gui terlihat sedang dipukuli untuk menjalani hukumannya. Lalu, sang nenek dan Moon, serta ditemani seluruh warga desa, mendatangi desa tersebut. Ia pun memohon kepada ketua desa untuk membawa cucunya pulang. Karena menurutnya, hukuman itu terlalu berat untuk anak kecil seumuran Gui. Namun, ketua desa tetap tidak memperdulikan perkataan sang nenek. Merasa tidak tega, Yuan Jia pun menawarkan diri untuk menggantikan Gui menerima hukuman. Namun, hukumannya berbeda karena Yuan Jia merupakan orang dewasa. Ia harus menerima pukulan tangan besi milik sang ketua desa hingga dupa di sana padam. Yuan Jia pun setuju dan hukuman pun dimulai. Yuan Jia pun dihajar habis-habisan dan ia tidak membalas serangan tersebut. Yuan Jia terus dipukuli hingga tubuhnya babak belur. Dan sang nenek sangat sedih melihatnya. Sang nenek pun mengatakan, jika tidak ingin menyakiti orang lain, maka jangan biarkan orang lain menyakitimu. Mendengar kata-kata itu, Yuan Jia pun bangkit kembali. Dan ketika si ketua desa melancarkan pukulan, Yuan Jia pun langsung menahannya. Ia pun mengeluarkan kembali ilmu bela dirinya yang selama ini tertidur. Pada akhirnya, dupa di sana pun padam, dan secara bersamaan, sang ketua desa pun berhasil dikalahkan, dan mereka pun membebaskan Gui. Keesokan harinya, di sebuah lapangan, Yuan Jia dan Moon terlihat sedang bersama dengan anak-anak. Kemudian Moon pun menyuruh mereka kembali, karena sudah waktunya untuk makan siang. Namun, Gui dan anak-anak lain sedikit menggoda Yuan Jia dan juga Moon. Setelah itu, Gui meminta kepada Yuan Jia untuk mengajarinya bagaimana bertarung. Namun setelah mendengar alasan mengapa mereka ingin belajar kungfu, Yuan Jia pun menolak untuk mengajarinya. Setelah itu, Yuan Jia dan Moon pun terlihat memasak bersama untuk menyiapkan makan siang mereka. Kemudian mereka pun melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan terlihat Yuan sedang teringat akan anak dan ibunya. Yuan Jia pun memutuskan kembali ke Tianjin untuk berziarah ke makam orang tuanya. Namun sebelum ia kembali ke Tianjin, ia berinisiatif mengumpulkan sebanyak mungkin kayu bakar, padi, jagung, dan lain-lain untuk keperluan sehari-hari, agar sang nenek tidak perlu repot-repot mengumpulkannya. Setelah selesai melakukan semua tugasnya, ia menghampiri Moon dan mengatakan jika ia akan pergi untuk mengunjungi makam orang tuanya. Moon pun hanya bisa terdiam mendengar hal itu. Keesokan paginya, Yuan Jia mendatangi Moon dan ia berpamitan karena ia akan segera pergi. Namun sepertinya Moon bersedih karena ia harus membiarkan Yuan Jia pergi. Moon menyiapkan semua bekal untuk perjalanan Yuan Jia. Ia berharap Yuan Jia akan kembali lagi ke desa. Yuan Jia pun memberitahu nama dirinya sebenarnya. Setelah semuanya siap, Yuan Jia pun pergi meninggalkan desa tersebut. Yuan Jia terlihat sangat berat meninggalkan desa itu karena banyak momen berharga yang ia dapat semenjak bersama dengan nenek dan Moon. Moon pun terlihat sedikit bersedih melepaskan kepergian Yuan Jia. Akhirnya, dinasti Qing dan berbagai negara menginvasi Cina dan Tianjin menjadi salah satu daerah jajahan. Setelah sesampainya Yuan Jia di Tianjin, ia banyak melihat orang-orang asing yang memenuhi daerah tersebut. Kehidupan di Tianjin yang sekarang tidak seperti dulu dan semuanya terlihat sudah berubah. Ternyata pengemis gila yang dulu masih ada di sana dan ia menyambut kedatangan Yuan Jia.
Yuan Jia mendatangi rumah lamanya. Di sana ia mencoba mengetuk pintu, namun tidak ada yang membukanya. Di saat ia akan pergi, Lei Fu datang dan menyambut kedatangannya. Yuan Jia pun masuk ke dalam rumahnya. Saat Yuan Jia berada di dalam, Lei Fu pun menjelaskan bahwa rumah Yuan Jia nyaris disita karena hutangnya yang menumpuk. Namun ada seseorang yang dengan sukarela melunasinya, yaitu sahabatnya sendiri Nong Jingsun. Setelah mendengar semua itu, Yuan Jia pun melepaskan semua perjanjian pertarungan yang menempel di sana. Saat berziarah ke makam orang tuanya, di dalam hatinya Yuan Jia menyadari kenapa ayahnya dulu menghentikan pukulan terakhirnya. Karena sejatinya, wushu bukanlah kemenangan. Serta ia pun kini telah menyadari kalau dulu ia terlalu sombong untuk mengerti apa yang ibunya ajarkan. Seusainya berziarah, Yuan Jia pun pergi untuk menemui Jin Sun sahabatnya. Namun rupanya Jin Sun tidak ingin menemuinya dan ia hanya mengutus seseorang dan membawakan buku bela diri wushu yang ia salin dulu sewaktu masih kecil. Kemudian Yuan Jia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Lalu setelah itu, ia pergi ke kediaman Guru Qin untuk memberikan penghormatan serta meminta maaf kepada istri Guru Qin atas apa yang ia lakukan kepada keluarganya. Setelah itu, ia melihat mantan muridnya menjadi preman. Ia sedang memperlakukan seseorang dengan sangat kasar. Sang murid tetap menganggap Yuan Jia sebagai gurunya dan mereka pun segera meminta maaf atas perilaku mereka. Selanjutnya, ia menemui Zhao yang kini berprofesi sebagai penjual daging babi dengan berdalih akan membeli 1 kilogram daging. Namun Zhao tidak menjualnya karena ia masih menaruh dendam kepada Yuan Jia. Yuan Jia pun pergi dengan meninggalkan buku wushu dan Zhao pun mengambil serta melihatnya. Tiba-tiba saja media massa dihebohkan dengan berita petarung terkuat Amerika yang bernama Hercules O'Brien. Merasa harga dirinya sebagai orang Cina direndahkan, Yuan Jia berusaha untuk menantangnya. Dan ia pun kembali menemui Jin Sun untuk meminjam uang kepadanya. Akan tetapi saat ia ditemui, Jin Sun tidak mau memberikannya uang, apalagi uang itu untuk bertarung. Yuan Jia pun pergi dan ia meletakkan surat kabar di atas meja Jin Sun. Saat membaca surat kabar tersebut, Jin Sun pun akhirnya mengerti maksud dari Yuan Jia. Ketika Yuan Jia sedang berada di kediamannya, tiba-tiba seseorang datang mengantarkan sebuah surat yang berisikan uang dan ternyata Jin Sun lah yang telah menyuruhnya. Pada tahun 1909 di Shanghai Race Club, pertarungan O'Brien pun akan segera dimulai. Pembawa acara pun mulai memperkenalkan O'Brien dan menyuruhnya untuk naik ke panggung. Sorakan para penonton saling bersahutan menyambut O'Brien yang sedang menaiki arena pertarungan. Ternyata Yuan Jia yang akan melawan O'Brien hari ini. Kemudian pada saat Yuan Jia berada di atas ring, ia diminta untuk menandatangani surat kematian. Namun ia menolak hal itu. Setelah semuanya siap, pertarungan pun dimulai. O'Brien langsung memberikan serangan kepada Yuan Jia. Tak disangka, meski dari segi fisik sangat jauh berbeda, teknik bela diri Yuan Jia mampu mengimbangi lawannya dengan memanfaatkan tenaga lawan untuk menumbangkannya. Mereka berdua terus bertarung, dan pertarungan terjadi dengan sangat sengit. Yuan Jia terus memberikan serangan dan membuat O'Brien kewalahan menghadapinya. O'Brien pun melakukan lompatan dan akan menindih Yuan Jia. Namun, Yuan Jia mampu menahan serangan itu. Karena kehebatan Yuan Jia, semua penonton pun bersorak dan memberikan dukungan. Dan pada saat Yuan Jia melayangkan tendangan terakhirnya, O'Brien terpental ke belakang dan kepalanya hampir tertusuk besi. O'Brien pun mengakui kekalahannya dan memberikan hormat kepada Yuan Jia. Yuan Jia pun kini telah mendirikan Federasi Olahraga Jingwu. Pada suatu hari, Yuan Jia mendapatkan sebuah undangan makan malam. Dan ternyata yang mengundangnya adalah sahabatnya sendiri, yaitu Jin Sun. Yuan Jia begitu terkejut karena Jin Sun masih menganggapnya sebagai sahabat. Meskipun dulu ia pernah sangat mengecewakannya.
Jingsun pun langsung menyambut Yuan Jia dan menawarinya anggur kesukaannya. Namun Yuan Jia memberitahu jika ia sudah berhenti minum anggur. Jingsun juga terkejut mendengar hal itu. Kemudian mereka pun berbincang-bincang dan di sana Jingsun mengatakan jika kemarin Yuan Jia tidak menang, maka mereka akan terus melihat kita sebagai orang Asia yang kesakitan. Setelah itu, Jingsun juga mengatakan jika ia sangat salut melihat perubahan pribadi Yuan Jia yang sekarang ia begitu mendalam ketika ia berbicara. Di sana, Jingsun pun menyampaikan niatnya yang ingin mendanai Federasi Olahraga Jingwu. Ia memberikan semua uang yang ia punya untuk mewujudkan visi sahabatnya tersebut. Setelah itu, mereka berdua pun mendatangi sebuah arena pertandingan. Dan di sana Yuan Jia mengatakan jika ia ingin merubah kungfu menjadi olahraga. Mereka berdua pun kini memiliki tujuan yang sama. Keesokan harinya, terlihat Zhao datang menemui Yuan Jia dan ia ikut bergabung dengannya. Setelah itu, Yuan Jia dan Jingsun terlihat membahas definisi wushu yang sebenarnya. Di Shanghai tahun 1910, Federasi Olahraga Jingwu akhirnya diresmikan. Malam harinya, di kediaman Dewan Perdagangan Luar Negeri, terlihat para petinggi negara sedang membahas taruhan akan sebuah pertarungan. Seorang penyelenggara pertarungan bernama Mita telah menyusun rencana untuk kekalahan Yuan Jia. Ia menyarankan pertarungan 4 lawan 1 dan ia yakin bahwa Yuan Jia akan menerimanya karena ini menyangkut bela diri, kehormatan, serta martabat sekolahnya. Keesokan harinya, Jingsun mendatangi Yuan Jia. Di sana Jingsun memberitahu jika Tanaka, seorang petarung Jepang, ingin menemuinya. Kemudian Yuan Jia pun sedikit membahas masalah pertarungan yang akan berlangsung kepada Jingsun. Pada saat sedang mengobrol, Yuan Jia pun memberitahu Jingsun bahwa ia akan pergi menemui Moon dan juga sang nenek. Kemudian Yuan Jia pun terlihat sedang bersama dengan Tanaka yang merupakan juara petarung asal Jepang yang belum pernah terkalahkan. Dan ia merupakan salah satu kontestan yang akan menjadi lawannya nanti. Sambil meminum teh, Tanaka menanyakan perihal apa jurus wushu yang terkuat sehingga bisa memenangkan banyak pertandingan. Lalu Yuan Jia pun menjawab sebenarnya tidak ada jurus yang kuat dan hanya ada tingkat keahlian yang berbeda. Mendengar kata-kata Yuan Jia, Tanaka pun menaruh hormat kepadanya. Setelah itu, Yuan Jia berlatih seorang diri dan ia mengasah semua gerakan-gerakan kungfu yang ia kuasai. Pertarungan akhir yang dinanti pun telah tiba di Shanghai tahun 1910 di sebuah arena pertarungan yang dimana pertarungan ini adalah pertarungan terakhir Yuan Jia karena setelah menyelesaikan pertarungan ini ia akan kembali ke desa di mana Moon dan nenek tinggal. Di dalam arena ini dipenuhi dengan kemeriahan para penonton lokal maupun asing. Sebelum pertarungan dimulai, Tanaka berbincang dengan Tuan Mita dan ia mempertanyakan pertarungan 1 lawan 4 yang akan terjadi saat ini. Sepertinya Tanaka menyadari jika Tuan Mita sedang merencanakan sesuatu. Pertarungan babak pertama pun segera dimulai. Mereka bertarung menggunakan tangan kosong, yang dimana Yuan Jia melawan petinju asal Inggris yang bernama Peter Smith. Tak perlu menunggu waktu lama, Yuan Jia mampu mengalahkan Peter. Di babak selanjutnya, Yuan Jia bertarung menggunakan tombak dan ia melawan petarung dari Belgia. Mereka berdua pun bertarung dengan sangat sengit. Meskipun lawannya cukup kuat, Yuan Jia masih mampu membuat musuhnya kewalahan. Bahkan membuat petarung yang satu ini merasa kesal. Tetapi Yuan Jia tetap menunjukkan rasa hormatnya dan ia pun berhasil menang. Pada babak ketiga, Yuan Jia melawan juara anggar dari Eropa. Mereka berdua pun bertarung dengan sangat serius dan Yuan Jia terlihat lebih unggul dari musuhnya. Pertarungan pun berlangsung cukup lama. Namun pada akhirnya dan ia pun memenangkan pertarungan itu. Sudah 3 kali kemenangan diperoleh oleh Yuan Jia. Berikutnya pertandingan terakhir dan kali ini Yuan Jia akan berhadapan melawan Tanaka. Tanaka yang pada saat itu merasakan bahwa pertarungan ini tidak adil, ia menawarkan pertarungan di lain waktu. Namun Yuan Jia menolak dan pertarungan ini harus berlanjut dan diselesaikan. Di pertarungan babak terakhir ini, Tanaka menggunakan pedang katana, sedangkan Yuan Jia menggunakan triple stick. Pertarungan mereka pun dimulai. Tanaka adalah petarung Jepang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Sama seperti halnya Yuan Jia, Tanaka sudah melalui berbagai macam pertarungan dan sampai saat ini ia belum pernah terkalahkan.
Keduanya memiliki keunggulan masing-masing dalam memainkan senjata. Sampai-sampai senjata mereka tertukar. Namun Tanaka sepertinya ia tidak mahir menggunakan triple stick. Akhirnya Yuan Jia pun menukarnya kembali agar pertarungan tetap berlanjut dengan adil. Tanaka kembali menggunakan pedangnya dan ia mampu memutus rantai triple stick milik Yuan Jia. Hingga pada akhirnya mereka pun sama-sama saling dalam keadaan terdesak. Pertandingan pun dihentikan sejenak untuk beristirahat. Kemudian terlihat para petinggi yang sepertinya sudah merencanakan sesuatu. Pertandingan pun kembali dimulai dan pada kali ini mereka bertanding dengan tangan kosong. Saat pertandingan sedang berjalan, tiba-tiba Yuan Jia mengeluarkan darah. Padahal ia belum sempat terkena pukulan Tanaka. Menyadari ada kejanggalan, Tanaka pun menghentikan pertandingan tersebut. Melihat hal itu pun Tuan Mita langsung menghampirinya. Rupanya benar saja bahwa Yuan Jia telah diracuni oleh orang suruhan Tuan Mita. Jin Sun pun ingin membawanya ke rumah sakit. Namun hal itu tidak akan sempat karena Yuan Jia berkata bahwa racun ini sudah menyatu dengan darahnya. Dan ia hanya ingin melanjutkan pertarungannya kembali. Tuan Mita menghampiri Tanaka dan menyuruhnya menghabisi Yuan Jia. Yuan Jia pun menuju ke arena dan ia kembali melanjutkan pertarungan. Tanaka sebenarnya tidak ingin melanjutkan pertandingan tersebut. Namun karena demi kehormatan Yuan Jia, ia pun menyerang tanpa menahan diri. Meskipun Yuan Jia terus memuntahkan darah dari mulutnya, sampai-sampai pergerakannya pun sudah tidak karuan. Namun Yuan Jia tetap bangkit dan tanpa disadari, ia pun mengeluarkan jurus pamungkasnya yang sekilas muncul gambaran saat ia menghajar Guru Qin. Namun karena racun sudah mengalir ke seluruh tubuhnya, ia pun terjatuh. Dan pada saat wasit akan mengumumkan hasil pertandingan itu, Tanaka membangunkan Yuan Jia dan mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa Yuan Jia lah pemenang dari pertarungan ini. Dengan hormat, Tanaka pun menundukkan kepalanya dan terlihat para penonton merasa terharu atas kemenangan Yuan Jia. Di sisi lain, Mita yang tidak terima dan kecewa atas kekalahan Tanaka melampiaskan amarahnya. Hal ini membuat Tanaka menjadi marah dan ingin menghajarnya. Sementara itu, Yuan Jia dikerumuni oleh para penonton yang bersorak ramai-ramai atas kemenangannya. Dan Yuan Jia pun meninggal dengan sangat terhormat sebagai seorang petarung sejati. Lalu scene pun berganti. Terlihat di mana Moon tersenyum merasakan kehadiran Yuan Jia karena Yuan Jia berjanji akan kembali ke desa untuk bertemu dengannya lagi. Terlihat bahwa Yuan Jia sedang menampilkan gerakan wushu-nya dan Moon dengan senyumannya tampak seperti bisa melihat kembali sambil meneteskan air matanya. Hu Yanjia meninggal akibat keracunan pada usianya yang ke-42 tahun. Melalui Federasi Olahraga Jingwu, semangat wushunya terus berkembang ke seluruh dunia dengan cabang lebih dari 50 negara. Dan film pun selesai. Gimana seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!